Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nurjana. Saya salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, kelas luar kota Cibenying, prodi PGSD. Saya akan melaksanakan KKN 2021 dengan mewawancarai dan mengobservasi 3 keluarga. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di salah satu keluarga dari 3 keluarga yang akan saya observasi. Di sebelah saya sudah hadir seorang ibu muda yang bernama Ibu Dina Rosyana. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Ibu Dina? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Ibu Dina, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi dan mewawancarai Ibu terkait pendampingan orang tua di saat masa pandemi ini. Baik. Ibu, saya akan mengawali dengan salah satu pertanyaan. Kira-kira anak Ibu sekolahnya di mana sih? Di TK Kartika. Di TK Kartika. TKA atau TKB? TKB kalau sekarang. Oke. TKB berarti sebentar lagi masuk SD ya Bu ya? Iya betul. Oke. Ibu, apakah pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah anak Ibu itu dilakukan secara daring atau secara luring? Dua-duanya sih, daring dan luring. Menurut Ibu, kira-kira pembelajaran daring itu seperti apa? Seperti video, dikirim video atau lewat Zoom sih. Tapi lebih seringnya sih video gitu. Lebih seringnya video, berarti media yang digunakan dalam pembelajaran oleh guru dari putra Ibu sendiri itu menggunakan Zoom dan juga menggunakan video pembelajaran dan luring ya. Dan luring. Oke. Nah, selain itu menurut Ibu bagaimana cara Ibu membagi waktu nih antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak belajar di rumah? Ya, baginya ya pagi-pagi udah pasti ya anak-anak siap-siap buat anak siap buat sekolah gitu. Karena gurunya memang pagi-pagi kalau ngirimin videonya tuh pagi sekitar jam 9-an gitu. Jadi ya anak langsung ngerjain aja dulu dan setelah beres anak belajar baru saya mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu media pembelajaran yang digunakan oleh gurunya tersebut adalah dengan menggunakan Zoom, kemudian ada video pembelajaran juga dan luring juga. Nah, berarti di sini bentuk apa saja guru memberikan materi pembelajarannya secara daring itu, Bu? Secara daring ya melalui video gitu, yang ngerjain luring gitu. Ya dari hasil ngeliat video langsung anak ngerjain gitu. Kalau nggak misalkan kalau Zoom anak misalnya ngerjain luring gitu, kalau belum beres ya dikerjain langsung difotoin ke gurunya, dikirimin ke lewat grup WhatsApp atau Classroom gitu. Berarti semuanya menggunakan media ya Bu ya, media khususnya aplikasi WhatsApp Group ya dan ya, juga. Oke. Nah, dari pembelajaran daring ini bagaimana respon anak Ibu saat guru memberikan materi? Ya sebenarnya sih ngerti-ngerti juga ya, ngerti gitu. Kalau gurunya ngejelasin apa ngerti. Cuman ya enggak banyak gitu yang diobrolin sama gurunya tuh nggak banyak, jadi cuma fokus sama tutorial pembelajarannya aja gitu, nggak media yang lain. Cuman ya adalah sedikit kayak misalkan nyanyi-nyanyi gitu buat anak-anak ngingetin, terus cerita kan gurunya suka cerita gitu. Cuman ya videonya nggak lama gitu, nggak kayak di sekolah langsung ketemu muka gitu, guru ngejelasin banyak panjang lebar gitu, enggak sih, cuma singkatnya aja. Berarti respon anak Ibu sangat antusias ya terhadap materi yang diberikan oleh gurunya tersebut. Wah, mantap sekali Ibu, hebat sekali ya. Oke, nah selain itu nih, kira-kira menurut Ibu kendala-kendala apa saja yang muncul nih saat melaksanakan pembelajaran daring di rumah? Kendalanya ya jaringan dari sekolahnya apa jaringan dari rumah juga gitu. Ya kendalanya itu sih jaringan ya. Ya itu sih, itu aja jaringannya. Pasti sih kalau jaringan ya Bu ya, kadang memang ada bagus, kadang jelek gitu ya. Kendalanya ya jaringannya gitu ya. Dari jaringan dari gurunya apa dari saya gitu. Kadang kan kalau lagi Zoom jaringannya tiba-tiba nggak baik gitu ya, kayak gitu, anak juga jadi malah bengong aja gitu, bukannya fokus buat belajar gitu. Moodnya jadi turun ya Bu? Dan moodnya juga jadi turun gitu. Kalau misalkan anak mulai moodnya turun ya kasihan juga ya, diarahin buat ngerjain luring juga nggak mau gitu. Ya udah, mau nggak mau saya harus ngikutin anak gitu. Jadi tidak harus dipaksakan ya Bu ya dalam pembelajaran. Harus pagi gitu belajar, nggak, jadi kadang sore gitu. Sebutnya anak ya, kalau anaknya moodnya sudah bagus, mungkin Ibu juga langsung ya memberikan materi atau membantu lagi untuk pembelajarannya. Iya. Nah, tadi yang setelah Ibu sebutkan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran daring, apakah Ibu sudah menemukan solusi terkait permasalahan tersebut? Ya sih solusinya udah dapet ya. Saya misalkan pas jadi pasang wifi gitu biar jaringannya agak bagus gitu, atau misalkan anak dikasih semangat dulu gitu biar mau ngerjain luringnya gitu, biar mau nonton videonya gitu ya, gitu aja sih. Dimotivasi dan juga diberikan stimulus ya Bu ya. Iya, anak misalkan diajak keliling-keliling dulu gitu, diajak main-main dulu ya, biar anaknya mulai semangat lagi gitu. Atau ketemu sama teman-temannya yang di sekolah janjian gitu bisa. Oke. Berarti alhamdulillah ya selama kendalanya muncul Ibu juga sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Oke. Nah yang berikutnya adalah
kira-kira nih apa sih yang ibu rasakan saat menjadi guru bagi anak ibu sendiri? Susah-susah gampang sih ya sebetulnya gitu. Ya saya juga kan bukan guru gitu ya. Ya mau nggak mau saya cuma bisa ngarahinnya aja gitu. Yang Ya. penting anaknya mau aja gitu sih. Itu aja sih. Penting kalau orang tua itu hanya membantu mengarahkan, ya, Mengarahkan aja. betul sekali ya. Nah, yang terakhir pertanyaan dari saya, harapan ibu nih untuk pelaksanaan pembelajaran ke depannya kayak gimana, Bu? Ya semoga aja sih ada tatap muka gitu ya, meskipun ya terbatas gitu, karena anak juga kan ngelihat apalagi anak usia TK gitu ya, moodnya mulai turun gitu, kadang naik moodnya. Ya kalau bisa sih tatap muka seminggu, paling banyak seminggu 2 kali lah ya, atau seminggu sekali gitu. Karena anak juga sih kalau misalkan guru gitu ya ngajarin anak-anak di sekolah kan lebih panjang gitu waktunya, terus guru juga lebih tahu ini anak, oh anak ini bisa gitu. Tapi kalau misalkan di rumah kan hanya lihat dari foto, oh anak ini cuman warnanya bagus gitu, atau misalnya mengguntingnya rapi gitu doang kan. Kalau misalkan di sekolah kan guru lebih Tahu ya, Bu, lebih ya? tahu gitu Lebih tahu istilahnya. bagaimana karakter anak, Iya. kemudian apa yang nanti anak untuk dipelajari oleh anak sendiri guru Iya tahu. gitu, seharusnya ya lebih baik sih ada tatap muka meskipun terbatas. Oke. Gitu. Terima kasih Ibu ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan ke Ibu dan Ibu juga sudah menjawab. Semoga ini kedepannya apa yang menjadi harapan Ibu dikabulkan oleh pemerintah. Nah, Ya. kemudian juga mudah-mudahan saya doakan anak Ibu untuk mempersiapkan ke SD ya Bu ya. Ya Nah, betul, mudah-mudahan apalagi SD ya apalagi gitu ya, SD ya. harus benar-benar tatap muka Ya. karena supaya anak itu ya lebih benar gitu Ya, sekolahnya gitu. Karena kalau misalkan video lagi gitu kan kasihan gitu lah ya. Anak cepat bosan Iya, apalagi kalau belajar baca, nulis, berhitung itu harus langsung ketemu gurunya Iya, gitu. betul Nggak bisa sekali. lewat daring, lihat video nggak bisa Iya. sih kalau menurut saya. Betul. Gitu. Jadi yang saya dapatkan dari hasil wawancara ini, Ibu sudah mempersiapkan Ibu ya nanti anak untuk masuk SD-nya seperti apa, Ya. kemudian pembelajaran PDSD seperti apa. Ya, mungkin mungkin dicukupkan sekian Ibu wawancara hari ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga, saya doakan semoga pembelajaran putra Ibu lancar sampai nanti masuk SD. Oh iya, Ya, Ibu. terima kasih. Amin. Baik, cukup sekian dari wawancara saya hari ini bersama Ibu Dina Rosyana. Tunggu saya di wawancara dengan keluarga berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Laila Nurjana. Hari ini tugas di siklus pertama. Kemarin saya sudah mewawancarai satu keluarga yaitu Ibu Dina. Sekarang saya akan mewawancarai dan mengobservasi keluarga berikutnya yaitu keluarga Ibu Siti Maisarah. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ibu terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah diizinkan untuk mengobservasi dan mewawancarai keluarga Ibu terkait pendampingan orang tua pada pembelajaran anak di masa pandemi. Baik Ibu, saya ingin bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah anak Ibu? Apakah secara daring atau secara luring? Secara daring. Secara daring. Kira-kira media apa saja nih yang digunakan dalam pembelajaran daring ini? Ya, Menggunakan media. WhatsApp. Iya. Selain itu Terus ada buku pendamping misalnya? ada apa LKS. LKS, ada buku pendamping lainnya seperti yang saya pakai. Jadi hanya LKS LKS aja. dan juga menggunakan WhatsApp group. Iya. Oke. Nah, di sini kemudian kira-kira bagaimana nih cara Ibu membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak saat belajar? Ya gitulah. Pagi-pagi saya kudu bikin sarapan dulu, pagi-pagi situ suami dulu. Terus udah gitu persiapan buat anak saya itu yang mau belajar hari gitu. Jadi membagi waktunya pagi-pagi biasa mengurus dulu rumah, Iya. baru nanti membantu anak belajar. Iya. Baik. Nah, di sini kemudian gimana nih? Di saat sedang belajar atau saat guru sedang memberikan materi kepada anak, bagaimana respon anak? Apakah antusias? Apakah anaknya sedikit moodnya turun? Atau misalkan anaknya agak sedikit bete atau gimana? Bete. Bete. Banyak ngeluh lah kalau Banyak gitu. ngeluh. Banyak keluhnya karena apa nih? Karena materinya yang memang sulit atau karena memang masih sedikit agak karena bangun pagi-pagi, kemudian anak harus sudah mengerjakan tugas. Bisa juga karena sulit ya itu, karena nggak bisa ngerjain ya gitu. Jadi orang tua yang Orang tua yang membantu mengerjakan. gitu. Selain dari orang tua yang membantu, apakah ada yang lain yang membantu, misalkan kakaknya, saudaranya atau siapa? Kakaknya. Kakaknya. Oke. Baik. Nah, di sini selanjutnya kira-kira nih kendala apa saja yang muncul saat melaksanakan pembelajaran daring? Kendalanya banyak Ya, silakan disebutkan aja. Bu. Banyak apa? ya gitu,
maksudnya kendala Nah, kendala pembelajaran tadi kan ada misalkan kena jaringan kuota. ya kejaringan kuota kadang-kadang, terus kadang-kadang sinyal susah Nah. kayak gitu. Kadang-kadang pas lagi ngerjain tugas, aduh kuotanya habis. Sedangkan kudu buru-buru ngirimkan tugas kayak gitu. Kira-kira itu tugas dikirimkannya itu sampai jam berapa, Jam Bu? 2. Jam 2. Jadi kendalanya di sini hanya yang muncul itu hanya dari jaringan atau sinyal kuota ya, Bu ya. Kalau yang lainnya ada tidak selain dari jaringan dan kuota? Misalkan dari pembelajarannya yang sulit, materinya yang sulit, atau gimana? Ada kadang-kadang materinya yang kadang-kadang kan anak saya kan lah gitulah Ya. Gimana sih? Coba Bu jelaskan aja, Bu. Jadi banyak kekurangannya malah, jadi orang tuanya juga enggak inilah, enggak tahu gitu ya, anaknya kurang tahu, jadi kadang-kadang bikin saya pusing gitu, saya kerepotan. Jadi saya tuh pengen sekolah dari pengen sekolah tatap muka gitu. Baik, baik. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, walaupun misalkan ada kendala tersebut, tadi saya sudah mendengar sedikit dari Ibu ada upaya yang sudah dilakukan ya dalam membimbing anak, tadi membantu misalkan oleh kakaknya, dibantu oleh kakaknya, ataupun misalkan Ibu juga sebisa mungkin dan semaksimal mungkin ya Bu ya membantu anak supaya anak mau belajar. Nah di sini solusi juga tadi sudah saya dengar dari Ibu, solusi sudah masuk. Nah sekarang apa yang Ibu rasakan nih menjadi guru bagi anak Ibu sendiri? Rasanya gimana Bu perasaannya? Perasaan saya Kan biasanya diajarkan guru nih ya anak kalau tatap muka. Nah sekarang karena pembelajaran daring otomatis si orang tua ini yang menjadi guru di rumah. Nah, gimana perasaannya? Perasaannya ya gimana sih, ada enaknya ada nggak enaknya. Memang saya kan banyak kekurangannya. Kadang-kadang saya kan pelajaran anak saya juga kan saya kan kurang tahu gitu kan. Dulu kan sekolah dulu sama sekarang kan beda. Saya sekolahnya di kampung gitu. Jadi bahasa Inggris juga saya nggak tahu, bahasa karena saya orang Jawa jadi bahasa Sunda saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang penting ada usaha ya. Yang penting saya kan pasti berusaha lah gitu kan, ditambah sama buku LKS ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nih yang terakhir Bu ya, kira-kira di harapan Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran ke depannya mau kayak gimana nih? Pertanyaan saya sih cepet-cepet tatap muka ya, sekolah kayak gitu. Pengen tatap muka ya. Mudah-mudahan harapan-harapan Ibu semua nih didengar oleh pemerintah ya Bu ya. Oke, Ibu saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah nih ya udah ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu dan Ibu sudah menjawabnya. Saya doakan mudah-mudahan untuk pembelajaran kedepannya ini semakin lancar dan dimudahkan Ibu ya. Terima kasih juga saya sudah diizinkan untuk mengobservasi keluarga Ibu. Oke, cukup sekian wawancara saya hari ini dengan keluarga kedua yaitu keluarga Ibu Maisaroh, Ibu Siti Maisaroh. Nanti akan bertemu lagi dengan saya dengan keluarga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di satu keluarga yang menjadi sasaran saya dalam observasi dan juga wawancara. Di sini juga sudah hadir Ibu Sumini, orang tua dari Eka Nur Afrizal. Kalau gitu saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Eka gimana kabarnya Eka? Sehat? Sehat. Oke ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ibu sebelumnya sebelum ke wawancara saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi dan mewawancarai keluarga Ibu terkait dengan pendampingan pembelajaran di masa pandemi. Tadi sebelumnya ya saya sudah bertanya ya anak Ibu sekolah di mana, kemudian kelas berapa. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, anak Ibu selama di sekolahnya nih pelaksanaan pembelajarannya itu dilaksanakan secara daring atau secara luring? Sekarang? Iya, yang sekarang. Daring. Masih daring ya, masih daring. Nah kira-kira media yang digunakannya apa Ibu? HP, WhatsApp group. Apa sih di WhatsApp group ada selain dari WA, menggunakan WA juga. Kemudian selain dari WA, apakah ada yang lain seperti Zoom atau buku atau apa yang digunakannya media? Terus itu pakai buku Digital, buku digital ya. Nggak pakai WA group. Jadi tidak menggunakan WA group, tapi menggunakan Zoom meeting dan juga ini ya buku digital. Oke. Nah dari semenjak ini Ibu ya, semenjak pembelajaran daring ini nih, gimana cara Ibu membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak belajar? Ya saya tunggu pulang jualan dulu. Ya. Ya sekiranya kan kata ibu gurunya sampai jam 8 malam. Jadi ya pokoknya saya udah beres jualan lah gitu. Diusahakan pasti anak belajar. Jadi Ibu pekerjaan Ibu jualan Ibu ya? Jualan. Ya nggak apa-apa Ibu ya, yang penting ada ini ya Bu ya, ada kegiatan. Nah selanjutnya
di saat pembelajaran nih, gimana respon Eka saat diberikan materi oleh gurunya? Ya kadang susah. Jadi anak belum ngerti ya. Iya, ada kadang sih itu susah. Ya mau sih sebenarnya, cuman ya karena mungkin apa ya? Lah kurang paham saya nih mungkin gitu kendalanya kayak gitu. Betul ya, karena satu pembelajarannya juga mungkin berbeda dengan, maaf ya, anak yang normal lainnya gitu Bu ya. Ini agak sedikit di luar pertanyaan dari yang saya catat Ibu. Kira-kira anak Ibu itu menderita kelainan apa? Ya itu pendengaran. Pendengaran. Selanjutnya nih, kira-kira nih, ada nggak Bu sih kendala selama masa pembelajaran daring ini Bu? Ya, Masalah-masalah yang banyak. muncul. Boleh disebutkan Bu, silakan Ya, masalahnya apa? pertama kayak kuota, Ya. kadang kan nggak ada. Yang kedua kadang kan saya juga nggak tahu Ya. cara-cara itu ya aplikasi-aplikasi kayak gitu Mhm. gitulah gitu. Banyak ya Bu ya kendala-kendalanya selain dari, ya karena mah kalau daring itu kita difokuskannya ke IT ya Bu ya, banyaknya ke teknologi lah ya. Jadi selain kuota, jaringan, kemudian juga kemungkinan tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa materi ya Bu ya, materi pembelajaran yang memang sulit untuk dimengerti dan dipahami. Nah, kalau dari permasalahan-permasalahan yang sudah tadi Ibu sebutkan, apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Solusinya kadang kalau nggak tahu tanya ke tetangga. Ya nggak apa-apa Bu ya, karena memang kita juga harus ya Bu ya seperti itu. Dikelola gitu. Kalau misalkan memang tidak tahu, tidak mengerti, kita bisa bertanya sama orang-orang terdekat ya Bu, atau misalkan kalau yang lebih bagus mungkin ke gurunya ya Bu ya, gurunya masing-masing. Nah, di saat ini nih, yang Ibu rasakan menjadi seorang guru bagi anaknya gimana Bu? Pusing Nggak bingung kadang nggak bisa. Oh, banyak pusing lah gitu. pusing, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha ya Bu ya, Ya, sudah berusaha berusaha. semaksimal mungkin untuk membantu anak belajar di rumah seperti apa. Apalagi mohon maaf Eka memiliki keterbatasan Ibu ya, tapi saya salut sama Ibu karena Ibu begitu kuat untuk membantu Eka belajar ya. Yang terakhir Bu dari saya, harapan Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran kedepannya gimana? Keinginan Ibu pengen apa gitu? Pengen cepat tatap muka. Pengen cepat tatap muka ya. Berarti hampir sama ya, kebanyakan orang tua pasti menginginkan intinya yang terbaik buat anak yaitu mungkin dengan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu sekarang didengar oleh pemerintah Ibu ya. Amin. Amin. Oke, Ibu, ini cukup sekian dari saya. Terima kasih atas izin ya, atas izin dari Ibu saya bisa mewawancarai Ibu, kemudian bisa sedikit ini dengan Eka juga gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran Eka semakin lancar dan dimudahkan Ibu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sudah 3 keluarga yang saya wawancarai dan observasi. Sampai ketemu di siklus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, KKN 2021 pada siklus pertama telah saya laksanakan. Tunggu di siklus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.